Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, bertemu kembali dengan Ibu Anggita Siskasari. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai volume bangun ruang. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menghitung volume kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Hari ini kita akan membahas mengenai volume gabungan dari bangun ruang tersebut. Cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Yang kedua, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Dan yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Itu caranya ya, jadi dibagi dulu bangun ruangnya, kemudian kita hitung volumenya per setiap bagiannya, baru kita jumlahkan volume setiap bagiannya. Kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada sebuah gabungan bangun ruang. Kalau bangun ruang tersebut kita pisahkan atau kita beri garis bantu, itu terbentuk dari dua bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang kubus. Kenapa kubus? Terlihat dari sisinya yang sama. Kalau kita ketahui, dan bangun ruang yang kedua itu adalah balok. Kemudian kita tentukan panjang rusuk atau sisi dari kubus. Panjang sisi kubus di situ 5 cm. Kalau yang satu 5 cm, yang lain juga 5 cm karena sisi kubus bentuknya sama panjang. Sedangkan untuk balok, di situ kita perhatikan untuk panjangnya yang sebelah sini nih. Di sini kan belum terlihat berapa ya, di sini kok belum ada, Bu. Kalian perhatikan, adanya di sini keterangan 14 cm. 14 cm itu panjang sisi dari kubus sampai balok. Kita mau carinya yang hanya di bagian ini aja nih, bagiannya balok. Gimana cara cari tahunya? Kalau perhatikan, kan tadi sudah Bu Anggit bilang, kubus semua sisinya sama. Jadi kalau di sini 5, maka di sini juga 5 cm. Kalau di sini 5 cm, maka yang ini bisa kita cari tahu dengan cara 14 dikurangi 5. Berapa 14 dikurangi 5? Hasilnya adalah 9 cm. Jadi kalau digabung, panjang sisi kubus dan balok itu 5 ditambah 9, hasilnya adalah 14 cm. Kemudian lebarnya kita tahu dari mana nih Bu? Di sini juga kosong. Lebarnya kalau kita perhatikan sama seperti lebar kubus. Karena di sini sejajar ya, nih 1 2 3 sejajar. Kalau garis sejajar maka panjangnya pun sama. Tadi sudah Bu Anggit bilang kalau kubus panjang semua sisinya sama. Jadi kalau diketahui di sini 5 cm, maka seluruhnya 5 cm. Berarti lebar kubus adalah 5 cm. Kalau lebar kubus 5 cm, maka lebar balok juga 5 cm. Begitu. Dan untuk tingginya cukup kita tuliskan di sini 8 cm. Baru kita hitung. Volume 1 itu adalah volume kubus. Cara mencari volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sisinya 5, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Untuk volume yang kedua adalah volume balok. Cara mencari volume balok adalah P dikali L dikali T. Panjangnya di situ ada 9 cm, lebarnya 5 dan tingginya adalah 18. Jadi hasil 9 kali 5 45 dikali 18 adalah 810 cm kubik. Baru kita bisa cari tahu volume totalnya dengan cara menjumlahkan kedua hasil volume tersebut. 125 ditambah 810. Hasilnya adalah 935 cm persegi.
Contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah volume gabungan dua bangun ruang yang kalau kita pisahkan, yang satu berbentuk setengah tabung, yang kedua berbentuk balok. Nah, kita sekarang cari tahu ukurannya. Yang pertama untuk ukuran tabungnya. Tabung di sini ada dua. Yang pertama yang diketahui harus kita ketahui tingginya dan jari-jarinya atau diameternya. Kalau di sini tingginya itu tinggal kita perhatikan. Di sini kan tingginya di sini nih. Itu sejajar dengan garis yang bawah. Yang bawah garisnya adalah 15 cm, maka tinggi tabung adalah 15 cm. Kemudian untuk jari-jarinya, kalian perhatikan jari-jarinya di sini atau diameternya ada di sini. Maka sejajar dengan garis bawahnya. Garis bawahnya di sini 14 cm. Maka diameternya adalah 14 cm juga. Baru kita masukkan ukuran baloknya. Ukuran balok panjangnya sudah tertera di sini, panjang lebar dan tingginya. Panjangnya 15, lebarnya 14 dan tingginya adalah 5 cm. Baru kita cari volume masing-masing bangun ruang. Yang pertama adalah volume pertama atau volume setengah tabung. Cara mencari volume tabung adalah pi R kuadrat T. Karena di sini setengah, maka tinggal kita kalikan setengah. Jadi setengah dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Pi yang digunakan, kalian tinggal perhatikan dulu jari-jarinya di sini berapa. Jari-jarinya di sini gitu diameternya 14. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 karena 14 dibagi 2 hasilnya ada 7. Jadi 7 jari-jarinya, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Jadi setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15. Baru kita sederhanakan. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 22 dan 2 sama-sama dibagi 2. 22 dibagi 2 11, 2 dibagi 2 1. Kemudian tinggal 7 dibagi 7. Sama-sama dibagi 7, hasilnya adalah 1. Baru kita kalikan. 11 dikali 1 11 dikali 7 77 dikali 15 hasilnya adalah 1155 cm kubik. Bagaimana untuk volume kedua? Volume kedua adalah volume balok. Volume balok itu cara mencarinya yaitu P kali L kali T. Dengan P-nya adalah 15, L-nya adalah 14 dan T-nya adalah 5. Hasilnya adalah 1050. Jadi volume total gabungan bangun ruang tersebut adalah 1155 ditambah 1050. Hasilnya adalah 2205 cm kubik. Begitu cara penyelesaian volume gabungan bangun ruang kedua. Contoh soal selanjutnya adalah gabungan dari dua bangun. Yang pertama adalah kerucut, yang kedua adalah tabung. Untuk kerucut, yang pertama kita cari adalah tinggi kerucut tersebut. Di sini kerucut tingginya itu dari titik sini sampai titik sini. Sedangkan yang diketahui tinggi kerucut beserta tinggi tabung. Jadi dari ujung ke ujung. Tapi di sini juga diketahui tinggi tabungnya adalah 10 cm. Kalau dari ujung ke ujung 18 cm, sedangkan tinggi tabung itu adalah 10 cm, maka tinggi dari kerucut tinggal kita kurangi saja 18 dikurang 10. Berapa 18 dikurang 10? Hasilnya adalah 8 cm. Sedangkan untuk jari-jari tinggal kita perhatikan. Jari-jari kerucut itu dari sini ke sini. Sejajar dengan jari-jari tabung. Dari sini ke sini.
Maka tinggal kita perhatikan kalau yang diketahui adalah diameter tabungnya. Diameter tabungnya itu 12 cm. Maka diameter jari-jarinya adalah tinggal 12 dibagi 2. Berapa? 6 cm. Sekarang kita tentukan untuk ukuran tabungnya. Ukuran tabungnya yang pertama kita cari itu adalah jari-jarinya. Sama seperti tadi, diketahuinya adalah diameter, di sini 12, maka jari-jarinya tinggal dibagi 2 yaitu 6 cm. Untuk tinggi juga sudah diketahui ya, di sini 10 cm. Baru kita cari volume masing-masing bangun. Yang pertama, bangun kerucut. Cara mencari volume bangun kerucut adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi yang digunakan karena di sini jari-jarinya adalah 6 yang bukan merupakan kelipatan 7, maka 1/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali tingginya berapa? 8. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 6 dan 3 sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1. Hasil dari 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 8 adalah 301,44. Untuk volume kedua yaitu volume tabung, cara mencarinya adalah Pi R kuadrat T. Pi-nya sama seperti kerucut, 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali tinggi tabungnya berapa? 10. Hasilnya adalah 1130,4. Tinggal kita jumlahkan saja. 301,44 ditambah 1130,4 hasilnya adalah 1431,84 cm kubik. Selesai penjelasan dari Bu Anggit mengenai cara menghitung volume gabungan bangun ruang. Setelah ini, silakan kalian tentukan volume bangun keempat bangun gabungan berikut. Kerjakan di buku latihan dengan menggunakan cara. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom kelas masing-masing. Bu Anggit pamit. Bye-bye.